Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1641, Reruntuhan Ciyu, 1. Saat itu tengah hari, sekolah sangat ramai. Para siswa yang baru saja menyelesaikan kelas pergi makan atau membeli makanan pesan antar. Ciyu berjalan di tengah kerumunan. Yang membuat Ciyu sangat tidak nyaman adalah tidak ada siswa yang mengenalinya. Apakah dia menjadi tampan lagi akhir-akhir ini? Atau apakah para siswa berpikir bahwa Dewa Ciyu tidak mungkin muncul di sini dan tidak berani menyapanya? Saat Ciyu menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba tercengang. Ini karena dia menemukan dua sosok familiar lewat. Salah satunya adalah seorang wanita cantik dengan congsam bermotif kupu-kupu, dan yang lainnya adalah seorang wanita muda dengan pakaian panda hitam putih. Mereka lewat, mengobrol, dan tertawa, tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Mereka mendapat perhatian lebih dari Ciyu. Samar-samar, mereka dapat mendengar para siswa berbisik tentang legenda Hua Xiajin dan legenda Lin Xiuzu. Ini membuat wajah Ciyu menjadi gelap. Sial, kapan panda senior menjadi lebih terkenal darinya? Dia gemetar karena marah. Kapan Bistamer laki-laki bisa berdiri? Tentu saja, Ciyu menilai bahwa meskipun Presiden Lin dan legendaris sumber surgawi berdiri di sini, para siswa ini tidak akan dapat mengenali mereka. Panda senior. Singkatnya, Ciyu juga tidak menyangka Lin Xiuzu ada di sini. Dia tanpa sadar berteriak. Suara ini membuat legenda Hua dan Lin Xiuzu tiba-tiba berhenti. Lin Xiuzu mengungkapkan ekspresi bingung. Panda senior. Apa judul ini? Mengapa suara ini begitu familiar? Dia berbalik untuk melihat Ciyu. Saat ini, Ciyu hanya ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia tidak sengaja mengatakan apa yang ada di pikirannya. Senior Panda, apakah itu sesuatu yang bisa kamu panggil secara acak? Uhuk, Senior Lin, kenapa kamu ada di sini? Ciyu mencoba memperbaiki situasi dan melambai seolah tidak terjadi apa-apa. Ciyu, Lin Xiuzu dan Legend Hua memandang pemuda di depan mereka dengan heran. Demikian pula, mereka tidak menyangka Ciyu akan muncul di Divine Capital University. Astaga, Ciyu. Pada saat ini, seorang pejalan kaki akhirnya memperhatikan Ciyu dan berbicara dengan kaget. Bahkan lebih aneh daripada melihat makhluk mitos turun. Sepasang mata besar tertuju pada Ciyu. Ciyu. Itu adalah Ciyu yang hidup. Hari itu, topik trending nomor 1 di jaringan Dong Huang menjadi kemunculan mengejutkan Ciyu di Divine Capital University. Adapun topik trending kedua, Raja Surgawi Zhou melawan tim pertukaran Rongguang sendirian dan memenangkan kemenangan besar melawan Ksatria Rongguang yang legendaris. Di taman yang tenang di Divine Capital University, Ciyu menjentikkan jarinya dan memindahkan Senior Lu, Legend Hua, dan dirinya sendiri ke sini. Pinggir jalan tadi jelas tidak cocok untuk komunikasi. Ayo berteleportasi. Ada terlalu banyak orang di sana. Ciyu tersenyum. Bibi Hua, Senior Lin, kamu belum mengatakan apapun. Mengapa kamu di sini? Panda senior tersenyum dan berkata, saya juga ingin tahu kenapa kamu ada di sini, Bibi. Hua dan saya diundang untuk membantu. Ya, Ciyu, lebih aneh jika kamu muncul di tempat seperti itu, kan? Legenda Hua Xiajin tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu muncul di universitas, bukankah itu universitas ibu kota kuno? Atau apakah Anda khusus di sini untuk mencari Xiuzu? Panda senior tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin? Ciyu tersenyum malu dan berkata, sebenarnya, ada reruntuhan khusus di Divine Capital University. Saya datang untuk melihatnya. Yah, tapi dari kelihatannya, sepertinya terlalu banyak orang di sini. Saya harus menyusahkan kepala sekolah untuk memberi siswa di sini libur seminggu terlebih dahulu. Lagi pula, saya tidak bisa menjamin apakah sesuatu akan terjadi di sini selanjutnya. Dia menyentuh dagunya dan berpikir keras. Kehancuran zaman yang diduga sebagai medan perang tidaklah mudah untuk diatasi. Menghancurkan. Lin Xiuzu berkata, reruntuhan apa yang ada saat ini yang menarik minat Anda? Dia telah mendengar dari senior Lu bahwa bahkan reruntuhan mistis di planet biru membuat Ciyu kehilangan minat. Ini terkait dengan asal-usul binatang pemakan besi. Itu asal-muasalnya yang sebenarnya, bukan yang diakui di dunia arkeologi sekarang, kata Ciyu. Hah, senior panda itu tercengang. Binatang pemakan besi.
Benar-benar. Tentu saja. Apakah kamu ingin melihat-lihat bersama? Si Yu tersenyum. Dia tahu orang ini pasti akan tertarik setelah mengatakannya. Pada saat ini, panda senior dan legenda Hua saling memandang dan berpikir keras. Si Yu, dari mana kamu mendapatkan beritanya? Senior Lin bertanya. Apa yang salah? Si Yu merasa penasaran saat melihat senior Lin begitu terkejut. Sebenarnya, kami datang kali ini untuk menyelesaikan insiden supernatural yang berhubungan dengan binatang pemakan besi, kata Lin Xiuzu. Oleh karena itu, ketika saya mendengar Anda menyebutkan binatang pemakan besi, saya bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan reruntuhan binatang pemakan besi yang Anda sebutkan. Si Yu terkejut. Ceritakan padaku secara detail, apa yang terjadi padamu? Senior Panda berkata, mungkin belum lama ini, Divine Capital University memiliki bis Tamer yang mengontrak bis pemakan besi. Dia sering mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi anehnya, dia bermimpi menjadi seorang prajurit yang menunggangi binatang pemakan besi. Kemudian, dia pergi ke medan perang dan dibunuh. Secara umum, orang normal hanya akan berpikir bahwa ini adalah mimpi buruk biasa, tapi kemudian, ada beberapa bis Tamers yang mengontrak bis pemakan besi di Divine Capital University yang mengalami mimpi seperti itu. Apalagi setelah mereka bangun, mereka sangat lelah. Divine Capital University menyewa seorang dokter mental dan juga memeriksanya dengan cermat. Divine Capital University, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian, Divine Capital University memberikan cuti kolektif kepada para mahasiswa ini. Selama liburan, mereka tidak mengalami mimpi aneh ini, tetapi setelah kembali, babak baru mimpi dimulai. Selama periode ini, Divine Capital University juga mempelajarinya sendiri dan mempekerjakan penjinak binatang pemakan besi lainnya untuk tetap bersekolah. Hasilnya sama, bis Tamers ini juga memiliki mimpi serupa. Bab 1642, Reruntuhan Ciyu, 2. Namun, karena bis Tamers ini tidak kuat, mereka hampir tidak dapat mengingat apa yang terjadi dalam mimpi. Ingatan mereka sangat kabur. Hal seperti ini sungguh aneh. Pada akhirnya, Kepala Sekolah Lama Divine Capital University mendatangi saya dan Bibi Hua. Lagi pula, aku sekarang adalah penjinak binatang pemakan besi terkuat yang diakui di Donghuang selain kamu dan Kaisar Senior Wu. Lin Xiuzu tersenyum. Dan kupu-kupu dewa mimpi baru yang dibudidayakan oleh Bibi Hua juga memiliki pencapaian luar biasa dalam dao mimpi. Selain itu, dia adalah kepala kehormatan Divine Capital University, jadi kami datang untuk melihatnya. Apakah begitu? Si Yu berpikir keras. Dia menutup matanya sedikit dan merasakan situasi Universitas Ibu Kota Surgawi saat ini, tetapi dia tidak merasakan apapun. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya senior panda. Kami mungkin masih perlu menyelidiki lebih lanjut, kata Si Yu. Kamu belum pernah memasuki mimpi itu, kan? Lin Xiuzu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru tiba hari ini. Saya baru memahami situasinya dan belum memulai penyelidikan dengan Bibi Hua. Bibi Hua, sepertinya aku tahu apa yang terjadi dengan masalah ini. Izinkan saya bergabung dalam penyelidikan juga. Legenda Hua Xiajin tersenyum dan berkata, saya lega memiliki Anda. Awalnya, saya masih khawatir apakah saya dapat membantu teman lama saya menyelesaikan masalah ini, tetapi sekarang setelah Anda mengambil tindakan, masalah ini akan segera dapat diselesaikan dengan sempurna. Lagi pula, kamu adalah bis Tamer terkuat di Blue Planet. Si Yu tersenyum pahit. Masalah ini telah melampaui cakupan planet biru. Faktanya, ini telah melampaui cakupan era kosmik ini. Lebih baik serius. Bahkan Dewi Hua hanya mengatakan bahwa kemungkinan besar dia akan memecahkannya, tidak 100%. Legenda Hua dan Panda Senior tercengang. Apa maksudnya? Singkatnya, selanjutnya jangan mencobanya sendiri. Jadilah asistenku dan bertindaklah bersamaku. Si Yu menebak bahwa planet biru telah meningkatkan dan menembus segel Dewi Hua pada kehancuran zaman. Lagi pula, ketika Dewi Hua menyegel reruntuhan ini, itu hanyalah dewa kelas atas. Mimpi anehnya adalah bocornya kekuatan reruntuhan zaman ini yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Baiklah, Lin Xiuzu segera berkata, asisten juga baik-baik saja, selama kamu mengajak kami. Ya, tapi kamu harus mendengarkan perintahku. Pertama, Bibi Hua, biarkan kepala Universitas Ibu Kota Surgawi membereskan tempat itu terlebih dahulu.
Baiklah. Legenda Hua mengangguk. Segera, ketika dia mengetahui bahwa Si Yu telah mengambil tindakan, kepala sekolah Divine Capital University merasa tersanjung. Dia segera mengikuti permintaan Si Yu Te dan memberikan libur 1 bulan kepada semua guru dan siswa. Selama periode ini, sekolah tersebut disegel dan tidak ada kehidupan yang diizinkan muncul di Divine Capital University. Bahkan wali dan penguasa Universitas Ibu Kota Surgawi dikirim terbang. Setelah itu, Rektor Divine Capital University segera menyelinap pergi, meninggalkan Divine Capital University City, yang lebih besar dari kota tingkat kedua, ke Si Yu, Lin Xiuzhu, dan yang lainnya. Si Yu, reruntuhan macam apa itu? Panda senior mau tidak mau bertanya. Pada saat ini, Si Yu dan Lin Xiuzhu telah berjalan ke gunung belakang Universitas Ibu Kota Surgawi. Adapun legenda Hua, di bawah kepercayaan Si Yu, dia mencoba yang terbaik untuk membubarkan penduduk di sekitar ibu kota surgawi. University City dan untuk sementara mengatur agar mereka berada di tempat lain. Si Yu menyuruh Bugi dengan santai menciptakan ruang alam mistik tempat mereka bisa tinggal dan membayangkan sekumpulan villa. Senior, pernahkah kamu mendengarnya? Alam semesta akan hancur dan terlahir kembali setiap 10 miliar tahun. Kemudian, reinkarnasi baru akan dimulai, kata Si Yu. Reinkarnasi ini disebut zaman kosmik. Lin Xiuzhu menggelengkan kepalanya. Dia telah mengasuh tentara panda dan sekarang hanya berada di level 8. Dia tidak tahu banyak tentang hal-hal di luar Blue Planet. Ras binatang pemakan besi sebenarnya ada di planet biru pada era kosmik terakhir lebih dari 10 miliar tahun yang lalu. Asal-usulnya sangat jauh. Lin Xiuzhu terkejut. Tidak apa-apa, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah era kosmik terakhir adalah asal mula sebenarnya, kata Si Yu. Selanjutnya, reruntuhan yang akan saya jelajahi adalah reruntuhan zaman yang bertahan dari zaman terakhir hingga sekarang. Dikatakan bahwa itu adalah reruntuhan medan perang. Itu lahir dari pertarungan antara Bistamer kuat yang mengendalikan Dewa Naga Penciptaan dan penjinak binatang buas yang kuat yang mengendalikan sebuah korps binatang pemakan besi. Menurut petunjuk yang saya pahami, hanya manusia yang tertular hewan peliharaan dari ras tertentu yang memiliki harapan untuk memasuki reruntuhan ini. Di antara mereka, binatang pemakan besi adalah salah satu ras tertentu. Menurutku para Bistamer yang mengalami mimpi aneh terpengaruh oleh kehancuran medan perang ini. Meneguk, mata indah Lin Xiuzhu membelalak. Dia akhirnya tahu kenapa Si Yu sangat suka menjelajahi reruntuhan. Sekarang, rasa penasarannya telah bangkit oleh beberapa kata Si Yu. Saat ini, jika Si Yu meninggalkannya untuk menjelajahi reruntuhan, dia akan sangat penasaran. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Xiuzhu sangat ingin mencobanya. Yah, aku baru saja melihatnya. Bagian utama reruntuhan masih disegel dengan segel. Meski segelnya sudah kendor, aku tidak berencana membukanya segera saat ini. Akan baik-baik saja jika berada di tempat lain, tapi bagaimanapun juga ini adalah kota besar. Tidak ada yang tahu dampak apa yang akan ditimbulkan oleh reruntuhan zaman ini. Saya berencana untuk secara pasif membiarkan reruntuhan mempengaruhi saya dengan memasuki mimpi terlebih dahulu dan melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk sebelum mengambil keputusan. Metode ini seharusnya mempunyai dampak yang paling kecil terhadap kita dan dunia luar. Paling-paling, kami akan sedikit lelah setelah bangun tidur seperti para siswa itu. Jadi maksudmu aku akan memeluk Flower dulu dan kamu memeluk Eleven. Kita akan tidur dulu dan membiarkan kekuatan yang bocor dari kehancuran zaman menarik kita ke medan pertempuran impian seperti para siswa itu. Lin Xiuzhu bertanya. Itu benar. Si Yu mengulurkan tangannya, dan seekor panda seukuran apel muncul di tangannya. Saat ia duduk di telapak tangan Si Yu, 11 menguap. Ia pertama kali melihat sekeliling dengan hati-hati sebelum menyapa Lin Xiuzhu sambil menangis. Bunga, keluarlah juga. Di pihak senior Lin, dia juga memanggil binatang pemakan besi miliknya. Itu telah mencapai tingkat tuan yang tak terkalahkan, panda bernama Bunga yang telah berevolusi menjadi binatang pemakan besi Dewa Iblis. Saat ini juga dalam keadaan terkendali. Itu masih sangat lucu. Setelah ditahan, ia tidak memiliki postur Dewa Iblis sama sekali. Wuh, 11 menyapa lagi. Wuh, binatang pemakan besi Lin Xiuzhu juga sangat terkejut melihat Eleven. Saat Bibi Hua hampir selesai mempersiapkannya, ayo makan buah budidaya dan tidur, kata Si Yu. Ah,
Lin Xiuzu tercengang. Makan itu untuk tidur. Xiu berkata, tentu saja buah budidaya dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan belajar. Makanlah dan tidurlah. Jika kita menemukan hal-hal khusus di dunia mimpi, kita dapat memahami dan belajar lebih cepat. Aku mengerti. Lin Xiuzu masih sedikit gugup. Tetapi saya lupa membawa penetralisir. Apa itu? Makanlah dengan buah budidaya. Ini minuman favoritku yang sedikit bisa menahan rasanya. Xiu terdiam. Ketika tiba waktunya, Xiu membawa 11 dan Lin Xiuzu membawa bunga. Kedua belah pihak menemukan tempat di Divine Capital University dan memakan buah budidaya, berencana memasuki kondisi tidur. Bahkan di puncak tingkat Dewa Super, mereka tidak dapat melihat sumber kekuatan reruntuhan zaman. Oleh karena itu, Xiu dan yang lainnya hanya dapat menyelidiki langkah demi langkah. Karena buah budidaya, Xiu dan yang lainnya segera tertidur. Dalam kesadarannya yang kabur, Xiu perlahan membuka matanya. Namun, karena kendalinya yang kuat atas tubuhnya, Xiu tahu bahwa ini adalah mimpi. Setelah membuka matanya, dia menyadari bahwa dia berada di tenda militer. Jadi begitu, di dunia mimpi ini, saya menjadi seorang prajurit yang benar-benar ada di zaman terakhir namun sudah mati. Sebuah karakter. Lalu bagaimana denganmu? Xiu melihat panda yang tergeletak di tanah. Panda juga membuka matanya dan melolong. Itu jelas 11. Selain Eleven, Xiu saat ini tidak dapat merasakan hubungan apapun dengan hewan peliharaan lainnya. Untungnya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan levelnya dan Eleven masih ada. Tidak apa-apa. Tidak heran para mahasiswa dari Divine Capital University meninggal saat mereka masuk. Dengan kekuatan mereka, akan aneh jika mereka bisa selamat dari pertarungan antara Yinglong dan Ciyu. Bab 1643, Pertempuran Era 1. P. Di dunia mimpi. Xiu menggelengkan kepalanya. Baginya, ini seperti mimpi yang jelas. Benar saja, dalam keadaan di mana dia dengan sengaja mengendalikannya, semakin kuat kekuatan mentalnya, semakin sulit untuk kehilangan dirinya dalam mimpi. Sekarang, dia bisa dengan bebas mengontrol pergerakan dan keadaannya. Namun, premis dari segalanya adalah bahwa itu tidak bisa melebihi kekuatan aslinya. 11. Ayo kita cari kakak perempuanmu dulu, Xiu segera berkata pada 11 setelah memastikan bahwa dia bisa melepaskan diri dari mimpinya kapan saja. Wow, 11 mengangguk dengan berat. Xiu membawa Eleven keluar dari tenda dan berpikir keras. Ini jelas merupakan kamp yang sangat besar, tetapi saat ini, kamp tersebut sangat terpencil. Ada tentara yang terluka di mana-mana, dan semangat mereka sangat suram. Matahari yang terik menyinari tanah yang kering. Mungkin karena mimpinya, tapi Xiu berada dalam kondisi terbaik di antara kelompok orang ini. Pergi ke sana. Xiu melihat banyak binatang pemakan besi di pasukan ini. Selain binatang pemakan besi, ada juga harimau, macan tutul, dan binatang lainnya. Bentuknya aneh. Mereka diduga adalah binatang yang bermutasi dari zaman kuno di bumi. Xiu pernah melihat orang-orang ini di buku kuno. Dia dan Eleven mendatangi seorang prajurit lumpuh yang bersandar di dinding. Pihak lain dan tunggangannya, binatang pemakan besi, berada di ambang kematian. Dia dan Eleven menyadari bahwa hewan peliharaan di sini tidak terlalu kuat, tetapi para prajuritnya kuat dan kuat. Kekuatan fisik setiap binatang buas sebanding dengan kekuatan setengah dewa. Ini membuat Xiu sedikit merenung. Dia merasa bahwa keadaan, bis Xiu, sepertinya sedikit mirip dengan orang-orang ini. Mereka semua memiliki kekuatan fisik yang super. Namun, Xiu juga merasakan kekuatan khusus lainnya pada mereka. Itu bukan hanya kekuatan fisik. 11. Obati dia. Atas permintaan Xiu, Eleven menggunakan kontrol cahaya untuk membantu prajurit yang lumpuh itu menerangi luka-lukanya. Segera, prajurit yang setengah sadar itu pulih dan membuka matanya dengan lemah. Dokter, dia bergumam. Ya, Xiu mengangguk. Kami kalah. Kami kalah. Biarpun kita pulih, kita tidak akan bisa membalikkan keadaan. Dia menutup matanya dengan lemah dan berkata kesakitan, namun, kita masih bisa bertarung. Saat dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba melebar karena suara keras dari genderang guntur tiba-tiba terdengar. Bang, 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 bang. Ketukan genderang yang menggelegar membuat suara tinggi datang dari dalam pasukan yang hancur. Musuh sedang menyerang, bersiaplah untuk bertarung. Petik 2.
Di bawah suara tinggi, para prajurit, terlepas dari luka mereka, bangkit dengan susah payah. Hal yang sama terjadi pada Siyu dan prajurit yang baru saja dirawat oleh Eleven. Ekspresinya garang saat dia berteriak, "Ayo bertarung." Dengan mengatakan itu, dia melihat ke arah binatang pemakan besi miliknya. Di bawah tatapannya, seluruh tubuh binatang pemakan besi itu segera berlama-lama dengan cahaya hitam dan putih. Itu langsung berubah menjadi tombak di bawah hidung Siyu dan Eleven dan ditangkap oleh prajurit itu. Ini adalah, ketika Siyu melihat ini, dia dengan cepat melihat sekeliling. Beberapa makhluk tipe binatang yang seharusnya menjadi tunggangan berubah menjadi senjata di bawah kendali kelompok tentara yang lumpuh ini. Bilah, tombak, pedang, baju besi, dan busur besar. Tentu saja, ada juga yang tidak berubah dan ditunggangi oleh tentara. Sekarang, dengan senjata di tangan, kelompok tentara yang lumpuh ini segera turun seperti senjata dewa, aura mereka meningkat pesat. Ledakan. Namun, dibandingkan dengan petir yang datang dari jauh, semangat di sini masih jauh lebih lemah. Saat ini, banyak awan tiba-tiba muncul di langit yang semula cerah. Di awan, hujan ringan perlahan turun, dan sosok naga dewa bersayap terlihat samar-samar. Tidak bagus, ini Yinglong. Melihat hantu naga dewa ini, para prajurit lumpuh di bawah terkejut. "Ciyu, kenapa kamu tidak menyerah?" 4 sosok muncul di awan di belakang naga dewa. 3 pria dan seorang wanita menaiki awan dan muncul di langit, meneriaki prajurit yang tersisa di bawah. Pada saat yang sama, di belakang mereka, pasukan besar menyerang pasukan yang tersisa dengan genderang perang. Saat itu gelap gulita. Hahaha. Diiringi tawa nyaring, seorang lelaki kuat entah kemana memandang langit dari tanah. Telinganya seperti pedang, dan ada tanduk di kepalanya. Beberapa binatang suci mengikuti di sampingnya, dan salah satunya adalah binatang pemakan besi yang Siyu kenal. Sebelum pria kekar itu mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerbu ke depan. Binatang pemakan besi langsung berubah menjadi pedang iblis hitam di depan Siyu seperti binatang buas lainnya. Benda itu dipegang di tangan pria kekar itu dan mengeluarkan raungan setan. Ledakan. Di langit, aura Yinglong dan pedang iblis saling melawan, langsung menjungkir balikkan dunia. Tentara di bawah juga menyerang pihak lain di bawah perlindungan bos kedua belah pihak. Mereka bertengkar begitu saja. Siyu berseru dan mundur berulang kali. Dia secara alami tidak punya niat untuk bergabung dalam pertempuran. Dia terus mencari untuk melihat apakah ada tentara yang tidak bertempur, yang mirip dengannya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak melihat satupun tentara yang dicurigai sebagai senior Lin dan Flower. Tunggu, saya secara tidak sadar menilai bahwa setiap orang akan memasuki mimpi yang sama, tetapi mungkin juga setiap orang akan memasuki dunia mimpi yang berbeda. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika kami tidak dapat menemukan senior Lin di sini. Saya memiliki kontrak dengan Eleven, tetapi tidak dengan senior Panda. Menyadari hal ini, Siyu melihat ke arah Eleven dan berkata, "Mari kita cari tempat yang aman untuk menonton pertempuran terlebih dahulu." Aum, aum. Pada saat ini, Eleven mengangguk dengan gila. Di langit, Yinglong mengendalikan badai dan menampilkan aura yang tak terkalahkan, memberikan Eleven perasaan bahwa itu adalah dewa zaman. Adapun pria kekar yang memegang pedang iblis yang dibentuk oleh binatang pemakan besi, dia juga sangat kuat. Dengan tebasan, dia membelah angin, hujan, dan langit. Kedua pihak dengan cepat memulai pertempuran sengit. Bab 1644, Pertempuran Era 2. Siyu, yang saat ini hanya memiliki Eleven di sampingnya, memang tidak bisa ikut campur dalam pertarungan level ini. Lagi pula, setelah menembus level dewa, Eleven belum menambah poin. Pada saat ini, ia hanya memiliki kekuatan pertarungan dewa tingkat tinggi. Bahkan dengan penguatannya, itu masih sangat jauh dari kekuatan pertarungan super dewa. Sulit. Semua orang berkelahi. Siyu awalnya hanya ingin mengamati dan tidak ingin bergabung, tetapi tentara dari pihak Yinglong tidak peduli. Siyu dan yang lainnya pada awalnya lemah, dan jumlah orangnya sangat sedikit. Segera, pasukan musuh mengunci Siyu dan Eleven dan menyerbu. Ada seseorang di sana. Kelompok orang ini tidak mengendalikan binatang buas. Mereka semua memperlihatkan aura yang kuat dan menyerang dengan senjata. 11. Selesaikan, seru Siyu. 11 mengangguk dan membuat pihak lain tersingkir sambil berpikir.
Para prajurit tentara Kaisar Huang segera jatuh ke tanah dengan mata putih dan busa putih keluar dari mulut mereka. Menarik, jangan cemas. Siyu menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar. Dia dan Eleven sedang menggali lebih dalam sistem kekuatan yang dikuasai oleh tentara Ciyu di dunia mimpi. Meskipun Siyu dan Eleven tidak mewarisi ingatan dari dua ilusi mimpi, di bawah ingatan keras mereka dan pengamatan mereka terhadap pertempuran prajurit lain, beberapa perasaan khusus masih membuat mereka memahami sesuatu. Segera, mereka memasuki kondisi pencerahan. Buah budidaya menyatu dengan buah waktu, buah pohon dunia, dan kekuatan lainnya. Peningkatan kemampuan belajar dalam mimpi sangatlah besar. Saat pertama kali melihat tentara-tentara Ciyu mengubah hewan peliharaan mereka menjadi senjata, Siyu awalnya mengira ini adalah bakat penjinak binatang. Di Blue Planet dan World King Planet, ada juga Beastaming Talent yang bisa mengubah hewan peliharaan menjadi senjata, armor, dan perlengkapan lainnya. Namun, setelah identifikasi yang cermat, Siyu menemukan perbedaan antara keduanya. Kemampuan yang dikuasai oleh tentara Ciyu harusnya lebih tinggi. Dibandingkan dengan Beastaming Talent yang merupakan senjata tradisional, para prajurit monster dari tentara Ciyu ini lebih kuat. Badan senjata mereka menggabungkan semua kemampuan hewan peliharaan mereka dan menyempurnakannya menjadi senjata surgawi. Serangan biasa adalah kedalaman tertinggi yang disublimasikan oleh perpaduan semua keterampilan hewan peliharaan. Dengan kata lain, jika Siyu menguasai bakat prajurit tradisional dan mengubah Eleven menjadi senjata, keterampilan Eleven tidak akan banyak berubah. Bukan hanya tidak bisa meningkat, tapi mungkin juga dibatasi oleh bentuk barunya dan tidak bisa menampilkan kekuatan aslinya dengan sempurna. Namun, kekuatan prajurit yang dikuasai oleh prajurit tentara Ciyu memungkinkan hewan peliharaan tersebut menggabungkan semua kekuatannya dan membentuk senjata dewa yang sempurna. Hewan peliharaan tidak hanya tidak terbebani oleh bentuknya, tetapi juga bisa membuat dirinya lebih kuat. Dengan satu serangan, itu akan menjadi perpaduan beberapa keterampilan surgawi. Apakah ini keahlian pamungkas sebenarnya dari ahli senjata, dewa senjata? Siyu melihat kedua pihak berkelahi dan berpikir sendiri. Tak heran jika mitos dan legenda menyebutkan bahwa Kaisar Huang sudah 9 kali kalah dari Ciyu sebelum ia mendapatkan bantuan dari Yinglong. Meskipun para prajurit yang lumpuh ini tampak menyedihkan, mereka seharusnya adalah elit dari 9 Li Horde. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk menggunakan kekuatan suci yang kuat ini dengan begitu mahir. Aku harus mempelajari kemampuan ini. Siyu mengambil keputusan. Keterampilan ini sangat kuat. Setelah menguasai ini, itu setara dengan membiarkan hewan peliharaan menggabungkan semua keterampilan menjadi keterampilan kombinasi super. Peningkatan kekuatan pasti akan menjadi perubahan kualitatif. Kemampuan ini beberapa kali lebih mengesankan daripada kombinasi 4 perlengkapan suci yang dikenakan oleh Beast Siyu. Keempat peralatan suci itu setara dengan keterampilan tambahan. Dan keterampilan surgawi prajurit ini setara dengan penggandaan. Saat ini, formasi pedang pembunuh abadi Chitong adalah keterampilan kombinasi paling mewah di tim. Itu terbuat dari total 8 keterampilan surgawi. Chitong telah menggunakan semua keahliannya, jadi kekuatannya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Namun, selain Chitong, kombinasi skill terkuat dari hewan peliharaan lainnya tidak dapat menggunakan semua skill tersebut. Namun, dengan kekuatan suci ini, setiap hewan peliharaan seharusnya bisa melakukan hal serupa seperti Chitong. Peningkatan kekuatan ini tidak diragukan lagi sangat besar. Namun, saat ini, Eleven dan Siyu hanya dapat belajar dengan susah payah melalui, melihat, mengingat, dan pencerahan. Tanpa pengajaran yang sistematis, masih terlalu sulit untuk belajar dalam pertempuran yang kacau ini. 11 memanggil klon 8 Trigram Bin Bear dan membiarkan mereka melindungi dirinya sendiri dan Siyu untuk memahami dan belajar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara itu perlahan turun. Selain Siyu dan yang lainnya, semua prajurit Ciyu lainnya sepertinya telah terbunuh. Di langit, Ciyu, yang melawan Yinglong, telah dipenggal. Di tengah hujan, sudah terjadi hujan darah. Aku marah, di langit, Ciyu yang dipenggal masih bisa mengaum. Ekspresinya tragis, dan jelas tidak bisa menerima kegagalannya. Saat dia meraung, obsesinya yang kuat terhadap kemenangan bahkan mengubah aturan, memaksa Yinglong dan binatang suci lainnya mundur dan tidak berani mendekat. Hah, tunggu, ada orang lain. Pada saat ini,
Orang-orang di awan sepertinya telah menemukan Si Yu dan yang lainnya. Mereka segera memerintahkan Yinglong untuk menangani mereka. Mengaum. Di langit, naga emas mengayunkan cakarnya ke bawah. Si Yu dan Eleven tiba-tiba membuka mata mereka. Sial, waktunya terlalu singkat. Tidak ada waktu sama sekali. Wow, 11 memadatkan kekuatan terkuatnya dan mengaktifkan satu pikiran dewa dan iblis pada saat yang sama untuk melawan, tapi itu sama sekali bukan tandingannya. Segera, bahkan Si Yu dan yang lainnya ditampar sampai mati seperti prajurit tentara Ciyu lainnya. Warna, kenyataannya, Si Yu dan Eleven, yang sedang bermimpi, tiba-tiba membuka mata mereka dan berkeringat dingin. Mereka merasa tubuh mereka bahkan lebih lemah dibandingkan setelah menambahkan poin berkali-kali. Bab 1645, Pertempuran Era 3. Sepertinya mempertahankan Lucid Dream menghabiskan banyak energi. Kamu sudah bangun. Saat ini, suara lembut datang dari samping. Si Yu menoleh dan menyadari bahwa panda senior bangun lebih awal darinya. Dia juga kuyup dan basah kuyup oleh keringat. Dia jelas terkejut dengan pemandangan di mimpinya. Senior, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Selama kamu baik-baik saja, Si Yu berkata, apakah kamu masih memiliki kesan tentang apa yang kamu alami dalam mimpi itu? Senior panda berkata, sepertinya saya telah menjadi unit logistik di ketentaraan yang menangani binatang pemakan besi. Kemudian, saya mendengar suara genderang dan perang pun dimulai. Flower dan aku sama sekali bukan tandingan para prajurit itu. Kami segera terbunuh dan terbangun. Begitukah? Si Yu berkata, apakah kamu melihat pertarungan antara naga dan binatang pemakan besi? Tidak, senior panda itu tertegun. Aku mengerti. Si Yu mengangguk. Wufu. Saat ini, Eleven masih merajuk di sampingnya. Jelas sekali, mereka sangat tidak yakin dengan hasil penghancurannya. Sepertinya situasi yang dialami setiap orang setelah memasuki mimpi itu berbeda-beda. Si Yu merasa bahwa apa yang dia alami seharusnya menjadi pertarungan terakhir antara Kaisar Huang dan Ciyu. Yinglong telah membantu Kaisar Huang membunuh Qi. Pada saat ini, tentara Ciyu adalah pasukan yang dikalahkan hingga hancur total. Para prajurit tidak punya banyak kekuatan lagi. Namun, apa yang dialami panda senior seharusnya tetap merupakan pertarungan sebelumnya. Jika menyangkut Ciyu, semua pasukan logistik sudah lama hilang. Apakah kamu menemukan sesuatu yang berguna? Panda senior bertanya. Saya menemukan bahwa sistem evolusi binatang pemakan besi di sana berbeda dengan sistem kita. Selain itu, sistem budidaya manusia tampaknya berbeda dengan kita. Setiap prajurit sangat kuat. Ya, secara kasar saya tahu bagaimana kehancuran era ini lahir, kata Si Yu. Selanjutnya, Si Yu menceritakan apa yang dia alami di reruntuhan kepada senior panda. Di kedua sisi perang, yang satu adalah Kaisar Huang, dan yang lainnya adalah Ciyu. Hasil dari pertempuran ini adalah kematian Ciyu. Namun, karena Ciyu sangat kuat, dia menjadi terobsesi dengan hasil kematiannya. Obsesinya berubah menjadi kehancuran zaman. Oleh karena itu, jika Anda ingin kehancuran ini tidak mempengaruhi dunia luar dan memecahkan kehancuran tersebut, caranya adalah dengan membuka obsesi Ciyu dan membantunya mengalahkan Yinglong yang membunuhnya di dunia obsesi. Ini, panda senior terkejut. Bisakah Anda melakukan itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dan Eleven juga langsung? Si Yu menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya dan berkata, ini sebenarnya bukan hal yang utama. Yang terpenting adalah dunia mimpi ini tidak sederhana. Meski hanya terbentuk dari obsesi seorang ahli, komposisi seluruh dunia ilusi memiliki banyak warisan dari era terakhir. Sama seperti jalur evolusi berbeda dari binatang pemakan besi yang pernah Anda lihat, keterampilan aneh yang dikuasai oleh para prajurit, mungkin bisa dipelajari. Di dunia impian, Eleven dan saya mencoba mempelajari sistem kekuatan di era sebelumnya, tetapi karena waktunya terlalu singkat, kami tidak berhasil. Tentu saja, jika saya berhasil mengungkap obsesi Ciyu, saya mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, itu tidak mudah. Ini bahkan lebih sulit dari yang saya sebutkan, kata Si Yu. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata senior panda itu. Tentu saja untuk mencoba memecahkannya, kata Si Yu. Senior, kamu masih relatif terjaga di dalam mimpi, kan? Ya, panda senior mengangguk.
Siyu berkata, bagaimana dengan ini? Selanjutnya masuk ke reruntuhan mimpi 1 atau 2 kali sehari. Saya akan meminta Baby Ginseng untuk memberi Anda buah pohon dunia, buah budidaya, dan makanan bergizi spiritual yang cukup. Bantu aku sebanyak mungkin untuk mengumpulkan informasi berguna dan sistem kekuatan era terakhir di dunia reruntuhan. Terakhir, sampaikan hasil belajarmu kepadaku melalui tetesan air warisan susu. Bagaimana denganmu? Tanya senior panda. Siyu berpikir keras dan berkata, kamu sudah menyadarinya, kan? Setelah kita memasuki dunia mimpi, kekuatan kita yang sebenarnya dapat digabungkan. Meskipun itu hanya sebagian dari kekuatan, berhubungan dengan binatang pemakan besi. Siyu memandang sebelas. Tapi itu sudah cukup, jadi aku ingin tahu apakah aku bisa memasuki reruntuhan lagi setelah meningkatkan kekuatanku di dunia luar dan melihat apakah aku bisa mengalahkan Yinglong itu dan memecahkan reruntuhannya. Saya memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan Eleven dengan cepat, tapi dengan cara ini, perhatian saya tidak akan terganggu saat memasuki reruntuhan untuk dijelajahi dalam jangka pendek. Saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya memasuki reruntuhan untuk mengumpulkan informasi agar tidak membuang terlalu banyak waktu. Baiklah, panda senior tidak ragu bahwa Siyu tidak bisa melakukannya. Dia berkata, kalau begitu kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Siyu tersenyum dan berkata, saya akan melakukannya secepat mungkin. Jika Anda merasa tidak nyaman setelah memasuki mimpi berkali-kali, Anda dapat berhenti kapan saja. Namun, dengan suplemen Baby Ginseng, hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah. Ya, kata senior panda itu. Tapi aku benar-benar tidak menyangka korps binatang pemakan besi di era terakhir bisa sekuat itu. Tentu saja, kata Siyu. Tetapi jika kamu bisa mendapatkan sesuatu, senior, kamu seharusnya bisa menggunakannya pada korps binatang pemakan besi di era ini. Oh benar, mata panda senior berbinar. Memasuki reruntuhan untuk menjelajah berkali-kali sepertinya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kekuatan enhancement miliknya. Jika dia dan Flower juga bisa mempelajari sistem kekuatan di era terakhir, dia pasti bisa meraih hasil bagus di kompetisi dunia. Dia mungkin tidak kalah dengan Kaisar Senior Wu, Senior Lu, dan yang lainnya. Bab 1646, Pertempuran Era 4. Tunggu. Apakah kamu ingin memanggil Junior Bai, Kaisar Senior Wu, dan yang lainnya untuk menjelajah bersama? Dengan begitu, kemajuannya bisa lebih cepat, kata panda senior. Kaisar Senior Wu sedang bertarung dalam pertempuran penyegelan dewa. Mungkin perlu waktu setengah bulan lagi untuk berakhir. Kekuatan Senior Whitebrook hampir sama dengan milikmu, lupakan saja, kata Siyu dengan lemah. Baby Ginseng masih harus membantu Eleven dalam budidayanya. Terlalu banyak orang yang menjelajah. Suplemennya tidak akan mampu memasok mereka. Apakah begitu? Senior panda itu mengangguk dan merasakan tekanannya meningkat. Kali ini, apakah eksplorasi dapat membuahkan hasil, bergantung padanya. Jangan khawatir, aku percaya padamu. Ini terkait dengan budidaya pemakan besi. Binatang buas. Senior, kamu yang terkuat. Jangan lakukan ini. Benar, kata Siyu sambil tersenyum. Jika bukan karena indeks keterampilan, dia tidak akan mampu mengembangkan begitu banyak keterampilan binatang pemakan besi seperti keluarga panda senior. Setelah membesarkan binatang pemakan besi begitu lama, panda senior telah melampaui gurunya dan memperoleh semua ajaran senior Jimengsu. EXP budidayanya saat ini untuk binatang pemakan besi seharusnya tidak sebanding dengan Kaisar Wu. Lagi pula, Senior Jimengsu juga yang membantu memberi makan binatang pemakan besi Kaisar Wu pada saat itu. Mari kita bicara dengan Bibi Hua tentang situasi penjelajahan pertama dulu. Liburan Divine Capital University mungkin masih tertunda. Reruntuhan medan perang ini sangat berbahaya. Jika benar-benar turun, obsesinya mungkin akan terwujud di medan perang dan menyebabkan kerusakan besar, kata Siyu sambil menghela nafas. Dia mungkin harus meminta Kaisar Luar Angkasa Senior untuk datang dan memperkuat segel reruntuhan. Dia akan melihat apakah pertarungan di dunia impian bisa menghilangkan obsesinya terlebih dahulu. Baiklah, kata Senior Panda. Selanjutnya, Siyu memutuskan untuk membagi pekerjaan dengan Panda Senior untuk memecahkan reruntuhan. Panda Senior mengambil misi sampingan dan mencoba menjelajahi sistem kekuatan tentara Ciyu 9 Li Horde di era sebelumnya. Adapun Siyu,
dia sedang mempersiapkan jalan cerita utama untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan keuntungan dari obsesi Qiyu dengan mengalahkan Yinglong. Menurut Xiu, kesulitan misi utama ini bahkan lebih besar daripada Susu mengalahkan Dewa Super Jurang Maut. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Yinglong di dunia mimpi sebanding dengan kekuatan pertempuran super surgawi. Hampir mustahil bagi Eleven untuk mengalahkannya tanpa kekuatan tempur dari Dewa Zaman. Tentu saja, meski sulit, selama Xiu diberi waktu, itu tidak akan menjadi masalah. Setelah menembus level dewa, Eleven belum mulai menambahkan poin. Kemahiran semua keterampilan surgawi masih di bawah tingkat ahli. Selama dia menambahkan semua keterampilan surgawi dengan sempurna, dia pasti bisa melawan pihak lain bahkan jika dia tidak mengalahkannya. Saat itu, dengan obsesi Qiyu, dia mungkin tidak akan kalah. Dan semua poin ditambahkan ke keadaan sempurna per Tech plus 47 meskipun dia belum menjadi Dewa Zaman, dengan kualitas keterampilan Eleven dan dia, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menunggu Dewa Zaman. Oleh karena itu, pada akhirnya, jika dia ingin memecahkan reruntuhan ini, dia harus menambah poin. Di suatu tempat di ibu kota surgawi, Xiu menemukan tempat yang tidak terpengaruh oleh reruntuhan dan menetap. Dia memanggil Susu dan yang lainnya dan berkata, Susu, jangan makan mahkotanya dulu. Datang dan dukung poin Eleven terlebih dahulu. Tidak, Susu memandang Xiu dengan penuh semangat dan bertanya apakah dia tidak bisa memasuki dunia mimpi. Jika memungkinkan, itu bisa menangani Yinglong. Bugi juga ingin melawan Yinglong. Antara naga hijau dan Yinglong, mana yang lebih kuat? Rasanya naga hijau seharusnya lebih kuat. Bagaimanapun, seseorang berada di tingkat kosmik di era terakhir, sementara Yinglong tampaknya hanya memiliki kekuatan tempur super surgawi. Sayangnya, itu tidak bisa memasuki mimpi Xiu. Hal ini membuat Bugi sangat bingung. Jangan seperti ini. 11 berdiri di bahu Xiu dan memprotes. Yinglong jelas merupakan tas pengalamannya. Mungkinkah itu akan direnggut juga? Kekuatan reruntuhan zaman itu aneh. Jika ia dapat dengan mudah mengubah aturan, tidak akan ada begitu banyak reruntuhan zaman di planet Raja Dunia dan alam semesta yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Kamu harus tahu bahwa bahkan penguasa kosmik pun memiliki reruntuhan zaman yang tidak dapat dipecahkan, kata Xiu. Iya, hewan peliharaan itu mengangguk. Baiklah, mereka melihat ke Eleven. Kemudian mereka akan membantu Eleven dalam menambah poin terlebih dahulu. 11 membungkuk kepada rekan satu timnya. Selanjutnya, Xiu dan Panda Senior tinggal di dekat Divine Capital University dan mulai membagi pekerjaan. Dengan bantuan sumber daya Xiu, seniornya memasuki reruntuhan mimpi hari demi hari untuk menjelajah. Adapun Xiu, dia menambahkan poin di dunia luar. Persis seperti itu, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, pertempuran penyegelan dewa di planet Raja Dunia seharusnya sudah berakhir. Dewa sempurna yang kuat lainnya juga lahir di tim Xiu. Kurang dari nama lebih besar dari 11. Keahlian. Tingkat surgawi, batu kincir yin yang sempurna, tubuh dewa pertempuran, sempurna, 8. Klon trigram, sempurna, satu pikiran tentang dewa dan iblis, sempurna plus 47 cahaya. Kontrol sempurna, kontrol gelap sempurna, kontrol logam, sempurna, bintang. Penyempurnaan, sempurna. Dari pertarungan dewa tingkat tinggi mahar setengah bulan lalu, dengan Sudort. Sekelompok hewan peliharaan, Eleven secara langsung memiliki kekuatan pertempuran dewa zaman. Karena Xiu terutama menambahkan poin pada keterampilan ledakan yang melukai diri sendiri, satu pikiran tentang dewa dan iblis, mungkin 11 bisa langsung memiliki kekuatan tempur dewa zaman sekarang. Seperti kata pepatah, hal-hal baik datang berpasangan. Setelah Xiu menyelesaikan tujuan kecil untuk sementara, Panda Senior bekerja keras untuk menjelajah selama setengah bulan dan akhirnya mendapatkan sesuatu. Lin Xiuzu, yang mengenakan setelan panda, mendatangi Xiu dengan terkejut. Saya mendapat sesuatu. Apa kamu di sana? Saya menemukan jalur evolusi binatang pemakan besi di era terakhir. Bab 1647, memahami segalanya secara bertahap 1. Kedatangan panda senior yang energik seolah menghilangkan kepenatan menjelajahi reruntuhan. Jalur evolusi binatang pemakan besi di era terakhir. Saat Xiu mendengar suara panda senior, dia juga sangat gembira.
Dia terdesak waktu terakhir kali dia menjelajahi reruntuhan dan tidak terlalu memperhatikan. Sekarang panda senior telah memperoleh sesuatu, tidak diragukan lagi itu adalah kejutan pertama dari masukan dari kehancuran ini. Setelah mendengar bentuk evolusi baru, Eleven mengambil langkah maju, mengangkat lengannya, dan menari-nari. Hehe, setelah panda senior tiba, dia berkata, apalagi metode evolusinya sangat sederhana. Tidak diperlukan objek eksternal sama sekali. Kamu hanya perlu mengandalkan kekuatan binatang pemakan besi itu sendiri. Oh, Siyu berkata, jenis evolusi yang mengoptimalkan ras seseorang. Ambang batasnya ada di level totem. Makhluk tingkat totem dapat mengoptimalkan garis keturunannya dan berevolusi sendiri. Jika mereka tidak menggunakan sumber daya evolusi dari dunia luar, Siyu akan segera memikirkan hal ini. Tidak, kata senior panda itu. Tidak apa-apa di level kebangkitan, tapi... Namun, itu membutuhkan keterampilan pengerasan pada tingkat kemahiran Dao dan bakat tertentu, kata panda senior sambil tersenyum. Kemahiran Dao, tingkat kemahiran ini, telah dipopulerkan di Donghuang melalui Siyu. Ketika keterampilan super dilatih untuk kemahiran Dao, ada peluang untuk maju ke keterampilan kuasi ilahi. Adapun keterampilan kuasi ilahi, itu adalah kunci evolusi ras biasa menjadi ras mistis. Membutuhkan pengerasan kemahiran Dao, kondisi ini sudah sangat sederhana di dunia Siyu dan yang lainnya saat ini. Bagaimanapun, itu hanya keterampilan tingkat rendah. Bahkan keterampilan super pun tidak sulit. Setelah kebangkitan hukum planet biru, tingkat keahliannya telah meningkat pesat. Selain itu, banyak sumber daya untuk meningkatkan bakat pemahaman juga bermunculan. Transendensi bukan lagi level skill tertinggi yang dikejar oleh Beastamers. Itu mungkin karena binatang pemakan besi perlu menggunakan keterampilan pengerasan untuk memodifikasi dirinya sendiri, seperti bagaimana ia mengedarkan metode budidaya. Setelah menguasainya, ia dapat berevolusi dan membangkitkan keterampilan baru. Ini masih mengeras. Bagaimana dengan ini? Bunga? Ayo, tunjukkan pada Siyu. Di bawah panggilan panda senior, panda di bahunya merangkak ke bawah. Tunggu, ditemukan berarti kamu sudah berhasil berevolusi. Tentu saja, kata panda senior bangga sambil membusungkan dadanya. Siyu membuka mulutnya sedikit dan berkata, baiklah, kemajuannya jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Sebenarnya, itu semua berkat buah budidaya dan buah pohon dunia. Senior panda menggelengkan kepalanya dan berkata, saya dapat merasakan bahwa tanpa dukungan sumber daya Anda, bahkan jika kita diberi waktu beberapa tahun, mustahil untuk memasuki metode evolusi ini. Mempraktikkan ini terlalu sulit. Ini puluhan kali lebih sulit daripada melatih kemahiran keterampilan super. Bahkan melibatkan modifikasi otak. Kalian masih cukup kuat, kata Siyu. Baiklah, cepat biarkan aku melihatnya. Tidak masalah. Lin Xiuzu tersenyum. Sesaat kemudian, dia melihat ke arah binatang pemakan besi miliknya. Binatang pemakan besi ini menjerit dan mulai menunjukkan bentuk evolusi baru yang tidak lagi terkekang. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara getaran spasial. Matanya dalam, dan zat hitam yang mengeras mengalir di tubuhnya. Sesaat kemudian, aura besar meletus. Pola hukum masih melekat pada binatang pemakan besi panda senior. Dengan suara mendesing, dua pasang lengan baru dan dua kepala baru tumbuh di binatang pemakan besi itu. Mengaum, binatang pemakan besi berkepala 3 dan berlengan 6 itu meraung, auranya menyapu bersih. 3 kepala dan 6 lengan. Siyu terkejut. Apakah ini jalur evolusi binatang pemakan besi di era terakhir? Sejujurnya, hal itu tidak membuat Siyu terlalu terkejut. Ini karena di era ini pun, terdapat banyak metode evolusi serupa, seperti Little Quas yang mengoptimalkan dirinya menjadi ular berkepala 3. Dahulu kala, Siyu juga bertemu dengan Ming Hua Beastamer yang telah menguasai Beastaming Talent berkepala 3 dan berlengan 6. Pada saat ini, Siyu memang dapat merasakan bahwa panda senior Lin telah menjadi lebih kuat. Seharusnya itu mencapai perlombaan mistis. Tentu saja, Siyu tidak terburu-buru menyangkalnya. Dia memahami bahwa formulir ini mungkin bukan kuncinya. Kuncinya adalah keterampilan pendamping yang dikuasai binatang pemakan besi setelah evolusi. Ini belum selesai. Pada saat ini, di bawah kesaksian Siyu, panda senior mengeluarkan 6 pedang dari peralatan tata ruangnya. Setiap level telah mencapai level 7, jadi itu tidak tinggi.
Dia melemparkan pedang dan pedang ke binatang pemakan besi berkepala 3 dan berlengan 6 satu persatu. Setelah keenam tangannya mengambil pedang dan pedang satu persatu, di bawah ekspresi Siyu yang sedikit terkejut, kekuatan binatang pemakan besi semakin meningkat. Segera, dengan tubuh tuannya, untuk sementara ia mendekati kekuatan setengah dewa. Pada level ini, itu tidak lagi kalah dengan kekuatan pertempuran hewan peliharaan Siyu di level tuan. Di tingkat penguasa, ia mendekati manusia setengah dewa. Apa ini? Siyu bertanya. Setelah binatang pemakan besi berevolusi, ia akan membangkitkan keterampilan baru. Keterampilan baru ini adalah keterampilan kuasi ilahi. Itu disebut, kontrol senjata. Tidak peduli apa senjata suci itu, selama aku memegangnya di tanganku, aku dapat segera mengendalikannya dengan sempurna seperti aku mengendalikan tangan dan kakiku. Saya dapat menampilkan 200% kekuatan senjata ini dan meningkatkan kekuatan tempur saya secara signifikan. 3 kepala dan 6 lengan binatang pemakan besi seharusnya juga berevolusi untuk menyamai keterampilan ini. 6 lengan memungkinkannya mengendalikan lebih banyak senjata. 3 kepala memungkinkannya bereaksi lebih cepat dan melakukan banyak tugas. Tentara Ciyu sangat mahir dalam menggunakan senjata. Jadi begitu, ahli senjata, ini pertama kalinya aku melihat keterampilan seperti itu, kata Siyu. Di World King Planet, dia belum pernah mendengar adanya keahlian ahli senjata. Paling-paling, itu adalah ahli senjata tunggal. Misalnya, kehendak pedang Dao dan tubuh pedang Qi. Tong yang sebelumnya menguasainya bisa membuatnya memiliki penguasaan senjata pedang yang lebih tinggi, tapi dibandingkan dengan ahli senjata ini, jelas ada perbedaan kecil. Bab 1648, memahami segalanya secara bertahap 2. Dari penampilan Flower barusan, hal yang paling kuat dari skill ini adalah meskipun senjata itu tidak ada hubungannya dengan penggunanya dan murni objek eksternal, senjata itu bisa langsung digunakan dengan ahli. Dia tidak ingat kapan binatang pemakan besi senior Lin akan menggunakan pedang, tapi dari kelihatannya, kendali pihak lain atas pedang tidak lagi kalah atau bahkan melebihi sebagian besar ras roh pedang. Bagaimana itu? Apakah keterampilan ini kuat? Panda senior merasa itu sangat kuat, tapi dia tidak mengerti. Dia membutuhkan Siyu untuk menganalisisnya. Sangat kuat, dan masa depan menjanjikan. Di planet Raja Dunia, terdapat banyak senjata dewa kuno, bahkan senjata dewa zaman. Mereka tidak memiliki kehidupan dan murni memiliki kekuatan yang kuat. Tidak ada yang bisa mengendalikannya sama sekali. Mungkin, penguasaan senjata ini bisa mengendalikan mereka untuk lebih memperkuat binatang pemakan besi. Petik 2. Juga, bukankah para prajurit di medan perang reruntuhan itu menguasai kemampuan mengubah hewan peliharaan menjadi senjata? Beastamers tidak hanya dapat menggunakan prajurit binatang ini sendiri, tetapi mereka mungkin juga dapat memberikannya kepada binatang pemakan besi yang tahu cara mengendalikan senjata. Pada saat itu setara dengan penggabungan dua hewan peliharaan, dan itu bukan penggabungan biasa. Kekuatan pertempuran mereka juga akan meningkat pesat. Kemampuan ini adalah yang terbaik bahkan di World King Planet, apalagi Blue Planet. Besar, Panda senior sangat bersemangat. Siyu mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan apa yang bisa ditampilkan oleh keterampilan dari era terakhir dengan senjata suci yang ditinggalkan dari era terakhir? Siyu tidak tahu, tapi itu pasti tidak mungkin lemah. Tentu saja, ini bukanlah kunci untuk Siyu. Siyu merasa bahwa sistem evolusi panda berkepala 3 dan berlengan 6 sedikit lebih rendah daripada sistem evolusi Chaos Panda. Namun, meski sedikit kurang, Siyu dapat menerima skill pengendalian senjata ini dengan senyuman. Lagi pula, semua hewan peliharaannya memiliki keterampilan Star Refinement dan senjata eksklusif mereka sendiri. Kontrol senjata mungkin bisa membuat mereka menjadi lebih kuat saat menggunakan senjata bintangnya. Kalau begitu aku akan memberikan EXP ini kepadamu melalui tetesan air warisan sekarang. Kata Lin Xiusu. Tidak perlu terburu-buru. Selain itu, apakah ada keuntungan lain? Lin Xiusu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, arah penjelajahan saya adalah evolusi binatang pemakan besi dan sistem budidaya manusia di era terakhir. Di antara mereka, kemajuan dari binatang pemakan besi cukup bagus, tapi perasaan yang saya dapatkan dari manusia, seolah-olah manusia di zaman kita bukanlah spesies yang sama dengan manusia di zaman yang lalu. Sistem budidaya sama sekali tidak kompatibel. Di sisi lain, binatang pemakan besi jelas merupakan spesies yang sama.
Kamu juga merasakan hal yang sama. Siyu tertegun dan berpikir keras. Terakhir kali dia memasuki reruntuhan dan ingin memahami kemampuan para prajurit untuk mengubah hewan peliharaan mereka menjadi senjata, dia juga merasakan hal ini. Dia jelas merasakan bahwa skill itu ada tepat di depannya dan dia bisa mempelajarinya dengan segera, tapi tubuhnya. Otak, saya mengetahuinya. Tubuh, tidak, kamu tidak akan melakukannya. Tidak apa-apa, ada lebih banyak solusi daripada kesulitan, kata Siyu. Dia sudah punya ide. Artinya, dia akan membiarkan otaknya mempelajarinya terlebih dahulu. Adapun apakah tubuhnya tahu bagaimana melakukannya, itu tidak masalah. Jika manusia di era ini benar-benar tidak cocok untuk mengembangkan sistem di era sebelumnya, lalu, bagaimana dengan Beast Siyu? Beast Siyu adalah bentuk kehidupan dari era terakhir. Mungkin dia bisa menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan Beast Siyu untuk mengembangkan kekuatan para prajurit itu. Senior, aku ingin memasuki mimpi reruntuhan lagi, kata Siyu. Masuk sekarang. Lin Xiuzu terkejut. Baru setengah bulan telah berlalu sejak terakhir kali. Ya, masuk sekarang, kata Siyu. Meskipun Eleven masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan, Siyu masih berencana untuk mencobanya. Yang terpenting, meninggalkan reruntuhan dan tidak menjelajahinya hanya akan menambah poin. Siyu tertahan. Siyu bersiap memasuki reruntuhan lagi. Setelah memberikan instruksi pada hewan peliharaannya, dia memakan buah budidaya dan memasuki mimpi. Selain dia, Eleven juga masuk ke dalam mimpi. Adapun hewan peliharaan lainnya, mereka melindungi Siyu di samping, termasuk Beast Siyu. Mereka semua ada di sampingnya. Siyu menutup matanya dan membukanya. Di dunia mimpi, Siyu mengusap kepalanya karena sakit kepala. Lalu, dia menggosok tanduknya. Astaga, seru Siyu dan benar-benar terbangun. Melenguh. Mengaum. Saat Siyu mengutuk, raungan binatang datang dari sampingnya. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa dia berada di tenda tentara yang lebih besar. Dia sepertinya baru saja pulih. Ada banyak botol obat di sekitarnya. Sedangkan untuk makhluk di sekitarnya, selain panda yang familiar, ada juga seekor banteng besar dan seekor burung besar. Ada kemungkinan 80% bahwa panda itu adalah 11, tapi banteng besar dan burung besar ini jelas bukan hewan peliharaan Siyu. Namun, Siyu mengenal mereka. Saat Ciyu dan Yinglong bertarung, kedua orang ini adalah makhluk dewa di pihak Ciyu dan memberikan banyak bantuan kepada Ciyu. Sayangnya, pada akhirnya mereka semua dibunuh oleh Yinglong. Sial, kali ini aku mengubah identitasku. Aku menjadi Ciyu. Siyu tercengang. Apakah karena setelah Eleven menjadi lebih kuat, identitasnya dalam mimpi mereka berubah? Benar saja, Eleven lah yang menyeretnya ke bawah terakhir kali. Dengan kekuatannya di lapisan surgawi ke-11 tingkat dewa, dia seharusnya sudah merasuki Ciyu sejak lama. Bang, 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 bang. Saat Siyu masih linglung, ketukan genderang yang menggelegar terdengar lagi. Musuh sedang menyerang, bersiaplah untuk bertarung. Petik 2. Tidak bagus, ini Yinglong. Bab 1649, memahami segalanya secara bertahap 3. Ciyu, kenapa kamu tidak menyerah? Suara yang familiar terdengar, membuat ekspresi Siyu menjadi gelap. Sebelumnya, dia adalah seorang tentara dan masih bisa mengendur. Kali ini, dia langsung menjadi sasaran perburuan Yinglong. Dia tidak bisa mengendur meskipun dia menginginkannya. Meskipun itu hanya mimpi, Siyu merasa bahwa dia terlalu berbakti untuk berpartisipasi dalam pertempuran sekelompok leluhur dan bahkan memukuli beberapa leluhur. Lupakan saja, ini hanya mimpi. 11. Ayo pergi. Siyu dan Eleven berjalan keluar tenda dengan ekspresi bingung dari binatang banteng dan binatang burung dan tiba di tengah medan perang. Bos! Melihat Siyu muncul, banyak tentara yang lumpuh berteriak kegirangan. Saat ini, Siyu hanya memperhatikan naga emas di langit. Ciyu, menyerahlah, kata Kaisar Huang di awan, berpikir bahwa pertempuran ini pasti dimenangkan. Sebagai seorang ortodoks, dia telah mendapatkan pengakuan dunia. Bahkan jika Ciyu lebih kuat darinya, dia pasti tidak akan kalah dengan bantuan Yinglong. Hahaha. Siyu tersenyum dan langsung mengaktifkan Beastaming Talent miliknya, Spirit Taiji Domain. Pada saat berikutnya, bayangan 11 lapisan surgawi muncul di belakang Siyu.
Sebuah dunia terbentuk. Seluruh medan perang langsung ditutupi oleh domain Taiji. Di atas lapisan surgawi ke-11, dua bintang muncul, dan sepasang ikan yin yang mengelilingi Siyu. Mengaum. Berdiri di domain Taiji, 11 terus membesar hingga beberapa ratus meter. Itu berhenti setelah memiliki ukuran yang bisa menahan Yinglong. Pada saat itu, saat Siyu menunjukkan kekuatannya, Yinglong dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Apa ini? Kamu masih memiliki kartu truf. Mengaum. Setelah memperbesar, Eleven langsung memberikan hadiah ucapan selamat kepada Yinglong. Kekuatan surgawi Yin yang mengalir di dalam tubuhnya dan secara langsung mengaktifkan satu pikiran tentang dewa dan setan. Dewa dan iblis hidup berdampingan di tubuhnya, dan ia menebaskan telapak tangannya ke arah Yinglong. Mengaum. Yinglong yang besar tidak bisa bereaksi terhadap serangan Eleven dan langsung terlempar ke gunung terdekat, meledakkan beberapa gunung sebelum berhenti. Kekuatan Taiji, tidak mungkin. Tidak mungkin bagi Ciyu untuk menguasai kekuatan seperti itu. Kaisar Huang terkejut. Setelah melihat hewan peliharaan peringkat ketiga Ciyu bahkan bisa menghancurkan untuk membantu kartu truf terkuatnya, Yinglong, dia sangat bingung. Yang sama bingungnya adalah binatang banteng dan binatang burung milik Ciyu. Kedua hewan peliharaan ini adalah bawahan Ciyu yang benar-benar cakap. Di sisi lain, binatang pemakan besi banyak terseret dalam pertempuran sebelumnya. Pada akhirnya, Ciyu malah mengubahnya menjadi senjata yang bisa digunakan agar tidak terseret ke bawah lagi. Namun, mulai sekarang, mereka merasa ada yang tidak beres dengan Ciyu dan binatang pemakan besi itu. Sekarang, melihat binatang pemakan besi telah mengirim Yinglong terbang dan langsung mengalahkan mereka, sapi, binatang buas, dan binatang burung itu benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Siapa sebenarnya yang mengaku kalah? Siyu melayang di langit. Di bawah bintang hitam dan putih, dia seperti 11 dewa dan iblis. Dia sangat mendominasi. Melihat Eleven, yang merupakan dewa sekaligus iblis, memang dapat menekan Yinglong untuk sementara dengan dukungannya, dia tertawa terbahak-bahak dan merasa itu sangat mengasyikkan. Namun, Siyu juga memahami bahwa ini hanyalah penindasan sementara. Tubuh Eleven tidak dapat mempertahankan satu pikiran dewa dan iblis dalam waktu lama. Tingkat keterampilan fisiknya terlalu berbeda dari satu pikiran dewa dan iblis. Selain itu, masih banyak ahli di pihak Kaisar Huang yang belum menyerang, seperti Bagadis Surgawi yang datang dari dunia atas dan mengalahkan Master Hujan Fengbo. Tentu saja, sistem kekuatan yang ditampilkan oleh Ciyu pastilah sesuatu. Yinglong dan dewa lainnya belum pernah melihat Ciyu sebelumnya. Tentu saja Ciyu hanya bisa melakukan ini. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan Ciyu sama sekali dan hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri. Namun, ketiga leluhur itu tidak terlalu kuat pada tahap ini. Bahkan Yinglong yang tak terkalahkan hanya memiliki kekuatan pertempuran di era dewa dan super dewa. Siyu merasa dia bisa mengatasinya sendiri. Sayangnya, saya hanya bisa menggunakan sistem tenaga saya sendiri. Jika saya bisa menggunakan sistem kekuatan Ciyu untuk bertarung, saya mungkin bisa belajar lebih banyak. Tidak masalah menggunakan sistemnya sendiri, tapi tidak ada waktu untuk belajar, seandainya bis Siyu juga bisa memasuki mimpi. Dia bisa melawan dirinya sendiri dan membiarkannya belajar. Lalu, kita bisa membagi pekerjaannya. Saat Siyu bergumam di dalam hatinya, perubahan tiba-tiba terjadi dalam hubungan mental, sedikit mengejutkan Siyu. Dia tiba-tiba merasakan hubungan mental dengan bis Siyu. Seolah-olah dia bisa memanggil bis Siyu kapan saja. Ini benar-benar berhasil. Siyu tercengang. Saat ini, di kejauhan, Yinglong terbang lagi. Tubuhnya terluka parah oleh petir hitam putih. Namun, hal pertama yang dilakukannya saat terbang kali ini bukanlah melakukan serangan balik, melainkan mengatakan, "Kamu bukan Ciyu." "Siapa kamu?" "Kamu bukan Ciyu," Kaisar Huang dan yang lainnya juga berkata. Tentu saja, Ciyu baru saja hendak berbicara omong kosong, tetapi pada saat ini, bahkan Ciyu, yang dirasuki oleh Siyu, mulai menolaknya, membuat Siyu terpesona. Keluar. Diiringi dengan raungan tak terkendali dari tubuh Ciyu, roh Siyu seolah terjepit keluar dari tubuh Ciyu. Hal ini membuat Siyu mengutuk. Bukannya dia ingin merasuki pria jelek ini. Obsesimulah yang membiarkan aku memasuki tubuhmu, dan kaulah yang ingin aku keluar sekarang.
Mengapa begitu sulit menjadi orang baik dan membantu Anda menyingkirkan obsesi Anda? Saat Siyu mengutuk, dia masih dikeluarkan dari tubuhnya oleh Ciyu. Namun, yang mengejutkan Siyu adalah setelah dia keluar, dia tidak dalam bentuk seperti jiwa, juga bukan tubuh spiritual, apalagi kebangkitan. Sebaliknya, secara bertahap terwujud menjadi Beast Siyu. Bab 1650, memahami segalanya secara bertahap 4. Dia memanggil Beast Siyu dan merasukinya. Ledakan. Siyu berhenti di udara, dan domain Taiji langsung menghilang. 11 menemukan perubahan itu dan segera menyusut, langsung muncul di samping Siyu. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Anda, itu kamu. Di dunia obsesi, Kaisar Huang, Ciyu, Yinglong, dan yang lainnya memasang ekspresi tidak percaya saat melihat wajah Siyu. Tepat setelah itu, Yinglong meneriakkan sesuatu yang membuat Siyu merinding. Siyu, apakah kamu ingin ikut campur dalam perang ini? Apakah Anda ingin menantang? Siyu, 11. Siyu tampak seperti baru saja melihat hantu. Tunggu, apa yang terjadi? Kamu kenal saya? Siyu tercengang. Berhenti bercanda. Aku pernah mendengar tentangmu, tapi kenapa kamu membantu Ciyu? Kata Kaisar Huang. Pada saat ini, Ciyu, yang telah pulih, juga memasang ekspresi marah. Siyu, kenapa kamu menempati tubuhku? Dalam sekejap, Siyu terdiam. Sebelum dia sempat bertanya lebih banyak, sosok Kaisar Huang, Ciyu, dan Yinglong hancur seperti gelembung mimpi, dan seluruh dunia mimpi hancur. Kedua kalinya Siyu memasuki reruntuhan, itu langsung berakhir dengan cara yang aneh dan aneh. Di dunia luar, di dalam ruangan, di bawah ekspresi khawatir sekelompok hewan peliharaan, Siyu tiba-tiba membuka matanya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia segera bangkit dan terengah-engah. 11 juga terbangun dengan ekspresi terkejut. Wajah bulatnya menunjukkan kebingungan saat menatap Siyu dengan rasa ingin tahu. Dia terus merasa bahwa, Beast Tamers punya banyak rahasia. Tapi itu belum terjadi pertarungan. Kenapa? Berakhir. Di sampingnya, Beast Siyu sepertinya tidak banyak berubah. Siyu menatapnya dan kemudian ke banyak hewan peliharaan dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang sedang terjadi? Ada apa? Ada apa? Ling tidak ada dan sedang menyempurnakan bintang keberuntungan. Baby Ginseng berinisiatif menjadi wadah pemikir untuk membantu Siyu menganalisis. Saya juga. Penyu pun berinisiatif menjadi sukarelawan dengan topi cendekiawan yang diambilnya dari Baby Ginseng. Dia dibunuh lagi. Qi memandang Siyu dan Eleven dengan sakit hati. Bukan itu. Siyu menggelengkan kepalanya. Namun, dalam mimpi ini, sepertinya aku berhasil menjalin hubungan dengan Beast Siyu. Ia juga bisa memasuki dunia mimpi seperti Eleven. Mungkin ini ada hubungannya dengan dia yang datang dari era terakhir. Tapi masalahnya adalah beberapa ilusi obsesi dalam mimpi sepertinya mengetahui Beast Siyu, itu konyol. Siyu menjadi gila. Tahu, mungkinkah pikirannya telah diganggu oleh mimpi dan murni berada dalam tahap bermimpi? Kata Bugi. Ia telah mempelajari mimpi. Kebanyakan mimpi itu palsu. Ia bahkan bisa mengendalikan mimpi dan membiarkan Siyu jatuh cinta pada permaisuri cacing di dalam mimpinya. Segala hal konyol bisa saja terjadi dalam mimpi. Seperti yang Siyu katakan tadi, oleh karena itu, apakah Siyu sudah terganggu oleh mimpinya tadi? Itu suatu kemungkinan. Mungkin karena saya terlalu lelah menambahkan poin sehingga impian saya terdistorsi. Namun, aku tetap merasa segalanya tidak sesederhana itu, kata Siyu sambil berpikir keras. Bukankah mereka mengatakan bahwa Beast Siyu berasal dari era terakhir? Lalu mungkinkah mereka adalah kenalanmu? Baby Ginseng menganalisis dari sudut pandang reinkarnasi. Karena itu seorang kenalan, hantu obsesi akan berubah ketika melihatmu. Tidak mungkin, kata Siyu. Ketika saya lahir di kehidupan saya sebelumnya, itu sudah ribuan tahun setelah pertempuran Zuolu, atau bahkan lebih jauh lagi. Di era saya sekarang, tidak ada lagi keberadaan yang transenden. Tampaknya ia telah memasuki era tanpa budidaya lagi. Saya hanya orang biasa. Bagaimana saya bisa dikenali oleh Yinglong? Lalu mungkinkah Siyu, kamu, setelah kehidupanmu sebelumnya mati, jiwamu tidak langsung datang ke era berikutnya, tapi selama periode ini, ada pengalaman yang kamu lupakan. Dalam pengalaman ini, kembali ke masa lalu bukanlah hal yang mustahil,
kata Qi. Sebagai time sprite, dia memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Begitu Qi selesai berbicara, Si Yu berpikir keras lagi. Selama kematian dan transmigrasinya, apakah masih ada pengalaman yang dia lupakan? Faktanya, selama pengalaman ini, dia begitu kuat sehingga dia bertransmigrasi ke ruang dan waktu dan membiarkan Yinglong dan Qi Yu mengenalnya. Melihat binatang super surgawi Si Yu langsung mati rasa.